Satihotu Namo Buddhaya. Hai, kembali lagi bersama saya Georgina, kelas 1 BMG dengan NPM 2041345. Pada video kali ini, saya ingin membawakan kisah Pertapa Gotama yang sangat berkesan bagi saya. Untuk itu, mari kita dengarkan. Pertemuan dengan Raja Bimbisara. Setelah menjadi pertapa, Siddhartha berdiam selama 7 hari di hutan mangga yang disebut juga dengan Anupya. Kemudian ia berjalan ke kota Raja Gaha untuk mengumpulkan dana makanan. Pada saat itu terdapat penduduk yang sedang berkumpul di sana, dan mereka melihat Pangeran Siddhartha sangat anggun, jadi mereka sangat bergembira. Setelah itu, pada saat berbincang-bincang, datanglah seorang pelayan yang memberitahu Raja Bimbisara terdapat seseorang yang sangat luar biasa, bahkan mereka sampai nggak tahu siapakah itu, apakah dia seorang dewa atau Gandhava. Kemudian Raja Bimbisara segera memerintahkan 3 menterinya untuk pergi menyelidiki Pertapa Gotama. Kemudian tergopoh-gopoh Raja Bimbisara menemui Pertapa Gotama di gua yang di dekat dengan puncak Pandawa. Sesampainya di sana, Raja Bimbisara memberikan penawaran yaitu kebahagiaan istana dan kekayaan, dan meminta Pertapa Gotama untuk menjadi raja dan memerintah. Namun penawaran tersebut ditolak oleh Pertapa Gotama dengan menjawab bahwa ia sudah tidak lagi tertarik dengan kenikmatan material dan telah menjadi petapa dengan tujuan untuk mencapai nibbana. Setelah mendengarkan itu, Raja Bimbisara memberitahu kepada Pertapa Gotama bahwa ia akan menjadi Buddha dan memohon permintaan, yaitu apabila telah mencapai kebuddhaan, maka pertama kali membabarkan dhamma, mohon untuk ke Raja Gaha ini. Setelah berkata demikian, Raja Bimbisara pun meninggalkan Pertapa Gotama. Ketika Pertapa Gotama telah menjadi Buddha, yang telah mencapai pencerahan, ia tidak lupa dengan janjinya. Maka ia bersama dengan muridnya beberapa menuju ke Raja Gaha untuk membabarkan dhammanya. Ketenaran beliau sebagai guru spiritual di kota itu sudah banyak yang tahu, dan hal ini akhirnya diketahui juga oleh Raja Bimbisara. Setelah mendengarkan bahwa Sang Buddha telah sampai di gerbang kota, maka Raja Bimbisara dan beberapa pengawalnya segera pergi menyambut Sang Buddha. Kemudian Raja Bimbisara langsung memberikan salam hormatnya. Akan tetapi para pengawalnya masih sikap acuh tak acuh. Mengapa? Karena mereka masih tidak tahu kepada siapa harusnya mereka memberikan hormat, apakah kepada Yang Mulia Kassapa ataupun kepada Sang Buddha. Apakah Sang Buddha mencapai kebuddhaan di bawah bimbingan Yang Mulia Kassapa? Karena mereka berdua sama-sama merupakan guru spiritual yang amat disegani. Kemudian Sang Buddha membabarkan dhamma. Setelah itu Raja Bimbisara mencapai tingkat kesucian pertama. Setelah menembus ajaran tersebut, Raja Bimbisara mengatakan kepada Sang Buddha, "Oh Sang Bagawa, bahwa dulu pas saya masih menjadi pangeran, saya mempunyai 5 keinginan, yaitu yang pertama ialah ia ingin menjadi seorang raja. Yang kedua ialah ia menginginkan sama Sang Buddha untuk mengunjungi kerajaannya. Yang ketiga ialah ia ingin menjadi pengikut sama Sang Buddha. Yang keempat ialah beliau berkenan untuk membabarkan dhamma kepadanya. Dan yang kelima ialah ia mengerti ajaran atau dhamma yang telah diberikan." Dan kini kelima harapannya itu sudah terpenuhi semuanya. Karena merasa amat berterima kasih atas hadiah dhamma yang telah diberikan oleh Sang Buddha, maka Raja Bimbisara mempersembahkan sebuah taman dengan hutan bambu yang tenang untuk dipergunakan oleh Sang Buddha dan muridnya. Taman ini kemudian diberi nama dengan nama hutan bambu. Nah, Sang Buddha menghabiskan 3 masa wasanya bersama muridnya di sini, dan 3 masa wasa lainnya kemudian. Setelah mendengarkan dhamma, Raja Bimbisara menjadi penguasa yang baik dan juga setia pada agama. Namun dikarenakan karma buruknya di masa lampau yang mengakibatkan dia
mengalami kematian tidak pada waktunya dan menyengsarakan dikarenakan kekejaman yang dilakukan oleh putranya sendiri. Pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah ini ialah kita harus tetap berpegang pada tujuan kita, jangan sampai tergoyahkan oleh tawaran apapun. Yang kedua ialah kita harus berpegang pada janji kita. Apabila kita bilang kita akan datang, maka kita harus datang. Yang ketiga, sikap pantang menyerah dari Sang Buddha dapat dijadikan motivasi bagi pemuda sekarang untuk melakukan segala hal, tidak cuma sampai setengah jalan saja, tetapi sampai garis finish. Cukup sekian kisah yang dapat saya ceritakan berdasarkan apa yang saya tahu dan juga apa yang berkesan bagi saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan Sati Hatu Namo Buddhaya. Dadah!